Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Aku baru pulang dari ngurus BPJS bapak aku guys. Kisah tentang BPJS ada jilidnya guys. Ini udah sore ya, aku baru pulang dan aku mau ceritain apa yang terjadi dengan BPJS bapak aku sakeluarga guys. Jadi begini, 4 tahun yang lalu ya, sepulang aku dari Singapura nih, karena aku mau operasi batu ginjal, aku juga termasuk nih guys bikin BPJS. Tapi kita ceritain tentang BPJS bapak aku aja nih ya guys. Bapak aku sekeluarga itu bikin BPJS berbayar yang nomor 3 waktu itu 1 bulannya itu 35.000 guys. Dan yang bikin BPJS itu rombongan nih. 1 bapak aku, ibu aku, Ahmad, adik aku Sulasmi, Chandra, Yaman, dan Sulastri 15 alias Lukito Yaman channel guys. Jadi satu keluarga itu 7 orang. Itu udah jadi guys, kartu BPJS-nya tuh udah jadi. Nih seperti ini kartunya nih guys. Nah ini contoh kartu BPJS nih. Ini atas nama Ahmad dan atas nama bapak aku guys ya. Jadi bikinnya itu sekali bikin 7. Nah sekarang kalau 7 itu dikalikan per bulannya 35.000. Nah tetapi ada tetapinya nih guys. Setelah pembayaran bulan pertama, karena BPJS ini juga tidak dipakai, waktu itu keadaan itu masih baik-baik aja guys. Jadi bulan pertama disetorin, setelah itu stop. Tidak disetorin, tidak juga dipakai, terus berlangsung sampai hari ini. Total hitungannya itu sekitar 4 tahun guys. Kenapa baru timbul sekarang masalahnya? Bapak aku kan sakit-sakitan guys ya, udah menua juga ya dengan umur 74 mendekati 75 tahun guys. Dan penyakitnya itu termasuk golongan berat. Bapak aku tuh punya penyakit jantung ya. Terus juga hipertensi kayak aku nih guys, nurun ya. Terus juga namanya udah manula ya, banyak banget yang dikeluhkan guys. Dan sekali berobat kalian tahu sendiri guys, ke spesialis itu jutaan. Ya. Jutaan, bukan ratusan ribu lagi. Kalau ratusan ribu mah kelas model-model dokter di Haurgelis itu 150, 200 itu kontrol aja guys ke dokter. Jadi nah tadi nyampe mana ya guys? Setelah sekarang bapak aku sakit-sakitan, dengan kalau berobat ribut uang ya, nggak sedikit, paling sedikit juga pegang itu 1 juta guys. Jadi berpikir, akhirnya diputuskan untuk mengaktifkan BPJS. Untuk mengaktifkannya kan tidak semudah kita membalikan kartu BPJS begini ya guys. Intinya untuk BPJS ini pastinya kena denda ya selama 4 tahun itu guys. Dan itu sebelum hari ini aku udah konsultasi ke keponakannya yang kerja di desa Kasun gitu. Dan untuk memperjelasnya, aku nih baru pulang nih guys dari kantor BPJS cabangnya yang berada di Haurgelis guys. Akhirnya aku ceritain keluhannya, masalahnya apa, dan keluarlah guys. Ini nih guys. Ini keluar total dendaan 11 juta berapa gitu loh. 11.100.000 ini total dendaan yang mesti dibayar dari 7 orang yang punya kartu BPJS yang belum pernah dibayarkan dari bulan pertama, bulan kedua maksud aku, dari bulan kedua nyampe hari ini. Padahal guys, dari 7 orang ini
masing-masing tidak satu kartu keluarga. Yang artinya bapak aku dengan kartu keluarga beda, Sri Yuningsih ya alias Lukito Yaman Channel dengan kartu kakak berbeda, dan adik aku Chandra pun dengan kartu kakak berbeda. Salahnya nih guys, waktu pemekaran kakak itu ya tidak dikonfirmasi ke kantor BPJS. Jadi kan masih satu induk guys. Masih satu induk. Jadi ya pembayaran BPJS itu diatasnamakan bapak aku. Begitu paham kan maksud aku? Dan untuk sekarang dari 7 orang yang memiliki kartu BPJS, 2 orangnya kan udah nggak ada guys, ibu aku sama adik aku ya. Cuman salahnya lagi, seharusnya nih guys ya, kalau kartu BPJS tidak bermasalah ya, kematian ibu aku sama adik aku tuh dikonfirmasi ke kantor BPJS. Nanti kedua orang itu pembayaran BPJS-nya di stop. Nah, karena kesalahan-kesalahan itu, jadi dari 7 orang ini dihitung total pembayaran dalam 4 tahun itu mencapai kisaran 11 juta lebih. 11.100.000 guys. Kalau mau diaktifkan lagi gitu. Dan tadi ngobrol-ngobrol dengan orang BPJS di Haurgelis ya, ada 2 solusi guys. Untuk memperingan dendaan ini, karena melihat 11 juta itu kan sesak napas ya guys, apalagi zaman begini gitu loh guys. 11 juta itu bisa beli apa banyak. Nah, solusinya pertama, menurut orang BPJS nih, dari 11 juta lebih ya, kita itu bisa dibayar cicil. Nah, misalnya kesanggupannya dalam 11 juta itu dihitung 12 juta lah ya. Dalam 12 juta itu kita sanggupnya bayar berapa kali? Misalnya 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Cuma selama BPJS-nya dalam sistem pengkreditan untuk pembayaran, BPJS ini tidak bisa dipakai sebelum pengkreditan itu lunas. Ya sama aja bodong ya guys. Itu berarti solusi pertama jong ya. Aku tidak memakainya. Nah, ada lagi solusi kedua guys. Karena kan aku pernah lihat tuh di channel-channel YouTube ya, yang di Facebook juga ya, aku sering baca dan sering lihat. Untuk denda BPJS itu ada aturan menteri apa gitu loh ya. Misalnya kita tunggakan 5 tahun atau 3 tahun, dibayarnya itu 1 tahun terakhir aja. Ini menurut sumber yang bisa dipercaya guys. Tetapi aku udah konfirmasi nih guys, kayak model ke RT, gitu, ke Kasun gitu ya. Terus ke orang yang ngerti BPJS, itu dulu waktu pandemi COVID. Karena sekarang tidak COVID, jadi tidak bisa jadi tidak bisa dijadikan, maksudnya tidak bisa nyata itu. Judul nama tetap mesti bayar 11 juta lebih untuk mengaktifkan BPJS. Jadi judulnya mah untuk mengaktifkan BPJS yang 7 orang itu mesti mengeluarkan uang 11.500.000 untuk mengaktifkan BPJS ini, dan langsung hari itu bapak aku bisa berobat. Nah, setelah BPJS dibayarkan dengan total yang segitu, baru ya, yang 2 orang yang meninggal ini, ibu aku sama adik aku, diperbaharui dari kakaknya, dihapus dari daftar BPJS, dan untuk Sulastri 15 sama anaknya dipisah lagi, karena kan mereka udah punya kakak baru ya, tidak gabung dengan kakak induk bapak aku. Terus Chandra dipisah lagi karena dia udah punya kakak baru dan keluarga baru. Nah, begitu akhir ceritanya guys.
kita tidak semena-mena aku mau begini, aturannya begini kan tidak ya guys. Ada aturan yang tertulis yang udah pemerintah bikin dan kita mesti patuhin. Ya. Jadi denda mesti dibayar ya. Baru setelah itu 2 orang yang meninggal dihapus dan kakaknya dipisah-pisah. Jadi bapak aku sama adik aku aja aman. Begitu paham kan guys maksud aku?